warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita sampai dengan siang hari ini masih diberikan barokah yang berupa kesehatan lahir batin jasmani rohani, umur panjang, iman yang masih ditempelkan pada hati kita masing-masing, sehingga Allah masih menyayangi kita, masih memilih kita untuk digerakkan menuju Baitullah ini dalam keadaan selamat dan berbahagia. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita bersama, yang insya Allah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir atau hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis dikatakan imtisalul awamiri wa jatinabun nawa. Kita ini diperintahkan menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Barang siapa umat manusia yang sudah menjalankan kewajiban-kewajiban Allah SWT ini, maka diwajibkan masuk surganya Allah SWT. Yang sudah menjauhi larangan-larangan Allah SWT, maka orang ini akan dijauhkan, yaitu dilarang masuk nerakanya Allah SWT. Kalau sudah dilarang masuk nerakanya Allah SWT, alias kita akan masuk surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia ini terbuat dari bahan yang kotor, dan manusia ini adalah kotor para jamaah. Bagaimana tidak kotor? Kita oleh Allah sudah diberikan makanan yang bersih-bersih, seperti nasi, kemudian makanan yang baik, kemudian dimakan. Beberapa hari di dalam perut, keluar maka menjadi kotor. Apakah lewat telinga, apakah lewat hidung, lewat mulut, lewat mata, apalagi lewat dubur. Inilah para jamaah sekalian, menunjukkan manusia ini di depan Allah SWT tidak ada harganya. Akan tetapi para jamaah sekalian, nanti ada manusia yang harganya lebih tinggi daripada malaikat. Padahal malaikat itu terbuat dari nur, dari cahaya. Tapi manusia akan melebihi mereka, melebihi malaikat. Yaitu manusia yang bagaimana? Manusia yang menjalankan perintah-perintah Allah SWT, yang menjalankan agama Islam sesuai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini rahmat jamaah sekalian. Agama yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad SAW, agama yang mana? Inna dina indallahil Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat ujian bagi kita sebagai tamsil para jamaah sekalian. Apabila kita sedang menghadapi ujian di sekolah umpamanya,
Ketika waktu telah habis, maka kertas ujian akan diambil oleh pengawas ujian. Demikian juga kita ini para jamaah sekalian, sedang menghadapi ujian di dunia ini. Dalam Quran surat Al-Mulk dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, tadi disampaikan bahwa makanya amal yang paling baik itulah yang diterima oleh Allah SWT. Dan orang yang amalnya baik akan melebihi derajatnya lebih daripada malaikat para jamaah. Siapa itu di antaranya? Adalah para nabi dan para sahabat. Segala perbuatan kita, baik ucapan, pendengaran, pikiran, semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid para jamaah. Jadi kita ini tidak sendirian. Kalau kita sedang bergerak umpamanya di hutan sendiri katanya, tidak sendiri kita ini. Ada beberapa malaikat yang mengikuti kita, di antara malaikat Raqib dan Atid. Dan pada hari pengadilan nanti, buku catatan tersebut akan diberikan kepada kita untuk dibaca. Iqra bismi Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan lulus atau gagal tergantung kepada baik atau buruknya amalan kita para jamaah sekalian. Amalan waktu di mana? Di dunia ini. Sebab di dunia ini nanti kalau sudah ada batas waktunya amalan ini tidak diterima atau diterima. Kalau masih sekarang ini amalan kita masih diterima para jamaah. Tapi kalau sudah nanti matahari terbit dari barat, sudah tidak bisa diterima lagi. Suatu hari para jamaah sekalian, sudah jam 6 pagi, tapi masih seperti malam. Sudah jam 7 sampai dengan jam 12, masih malam saja. Sampai selama berapa hari? 3 hari, 3 kali 24 jam. Kemudian setelah itu muncullah matahari. Dari mana? Dari barat. Kemudian banyak orang kebingungan mencari Al-Quran. Setelah dicari Al-Quran tidak ada tulisannya para jamaah. Pada saat itulah sholat kita sudah tidak ada harganya. Ini para jamaah. Oleh karena itu setelah ujian di sekolah ya biasanya, maka kita akan menghadapi ujian praktek dan ujian lisan. Demikian juga di dalam kubur dan hari pengadilan. Lisan kita akan diuji juga para jamaah. Pertanyaan di dalam kubur para jamaah sekalian, apabila kita meninggal dunia, malaikat Munkar dan Nakir akan datang ke dalam kubur dan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah Tuhan? Yang kedua, apakah agamamu? Yang ketiga, apa yang engkau katakan tentang Muhammad? Ini kalau kita masih di dunia ini, kelihatannya mudah saja para jamaah sekalian menjawabnya. Tapi setelah nanti kita di alam kubur, alam yang keempat setelah kita dari ruh, kemudian ke alam kandungan, kemudian alam dunia ini yang tepatnya amal, alam yang keempat nanti kita sulit kalau tidak kita sering mengamalkan di dunia sesuai perintah Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika seluruh manusia dikumpulkan pada hari pengadilan nanti, kita akan ditanya mengenai 4 persoalan. Yaitu yang pertama, bagaimanakah kamu menghabiskan umurmu? Nah ini para jamaah sekalian. Loh, saya buat apa? Nah, tergantung kita sendiri. Apakah bekerja terus? Apakah bermaksiat terus? Apa beramal terus? Mudah-mudahan beramal terus. Amal apa? Amal agama. Yang kedua, bagaimanakah kamu menghabiskan masa mudamu? Ditanyakan pada jamaah.
Makanya para jamaah sekalian, jangan khawatir. Walaupun muda kita dulu kurang bagus amalannya. Makanya sudah tua ini mari kita kembali ke jalurnya, ke relnya. Bagaimana kita mengamalkan agama? Contohnya bagaimana? Membaca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Istiqomah setelah selesai fardu, maka dosa sebusa lautan pun sauntu esgoro bakal dihapus. Ini para jemaah. Tapi istiqomah ini para jemaah. Istiqomah ini. Kemudian ajak maksudnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dari mana kamu mendapatkan harta kekayaan dan untuk apa kamu membelanjakan harta kekayaanmu? Nah ini ditanyakan para jemaah sekalian. Untuk apa dibelanjakan? Apakah untuk beramal, apakah untuk sedekah, atau untuk berkhianat? Yang keempat, apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Hadirin, oleh karena itu kita ini sebagai pemimpin, paling tidak pemimpin keluarga, mari kita amalkan sebagian ilmu kita. Apa? Ilmu agama. Sampaikan kepada anak cucu kita. Kita untuk mengajak sholat, memerintahkan TPA, itu saja sudah termasuk dakwah berjamaah. Tidak perlu harus berceramah, tidak. Kemudian mengingatkan kepada anak cucu kita, oh ini waktunya adzan, mari kita ke masjid. Itu sudah dakwah. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, mulai saat ini marilah kita mempergunakan segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Baik itu berupa waktu, harta, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah SWT. Perlu diketahui para jamaah sekalian, kita itu harus yakin terhadap iman. Iman yakin. Iman yakinnya ada. Yang bagaimana? Perkara yang paling penting di dunia itu para jamaah, perkara iman. Kalau iman kita ini baik, hati kita pasti baik. Kalau hati kita baik, maka lesan kita baik. Kalau lesan kita baik, maka ucapan kita baik. Kalau ucapan kita baik, suasana dan keadaan akan menjadi baik. Kalau suasana keadaan menjadi baik, akan turun nusratullah. Rezeki yang tak disangka-sangka dari langit maupun dari bumi. Inilah iman yakin. Tetapi sebaliknya para jamaah sekalian, kalau iman kita buruk, hati kita ini buruk. Kalau hati kita buruk, lesan kita buruk. Kalau lesan kita buruk, ucapan kita buruk. Kalau ucapan kita buruk, maka suasana dan keadaan menjadi buruk. Kalau suasana keadaan menjadi buruk, maka akan turun murka Allah. Bencana terjadi di mana? Ini sudah pasti para jamaah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, agar iman kita selalu baik, hari-hari ini kita diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu menyampaikan zikir Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan kita dan segala isinya ini. Allah yang memelihara kita dan Allah yang memberi rezeki. Kita kelihatannya bekerja lewat militer, lewat petani, lewat pedagang. Ini hanya kudratullah saja. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Hanya asbabnya saja lewat kita TNI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita hari-hari mengucapkan Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, maka akan timbul sifat qanaah. Terima ing pandum, terima adanya. Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Kita ini masih akan berbicara, Allah sudah tahu. Apa yang kita kerjakan, baik atau buruk, Allah Maha tahu. Seluruhnya. Jadi Allah itu tidak seperti manusia, pandangannya hanya ke depan saja. Tapi
Allah SWT maha segalanya. Keseluruh semua apa yang diciptakan dan semua yang miliknya. Ini para jamaah sekalian. Oleh karena itu marilah kita, mumpung umur kita masih diberikan sisa umur ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah. Apa saja profesi kita, apa saja rezeki kita, asbab apa saja, kita yang penting selalu taat kepada Allah SWT agar kita menjadi ahli jannatun na'im. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yashkur bima minal ayati wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim. Sadaqallahu Allahumma shalli ala sayyidina akbar rabbi fili warhamni wajibur rafa'ani wa rasulullah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar at-tahiyatul ayuhan nabi wa rahmat. Allahumma inni a'udzubika. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yasma'u indal bini ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wa wasi'a kursiyuhus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Abdallah fa'lam anahu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana khatayana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Allahumma adkhilna min ibadika as-salihin wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasad wa syahadatan wa barakatan rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina syakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la tudghir rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.